Saya mau tanya Bu, kira-kira Tuan Ramzi tahu alamat rumah orang tua saya dari mana ya? Sampai-sampai dia bisa ngirimin duit ke mereka. Kemarin dia datang ke kantor saya. Dia minta tolong kepada saya untuk mengirimkan uang kepada orang tua kamu. Dia merasa kasihan kepada orang tua kamu yang kesulitan uang, Siti. Makasih banyak ya Bu informasinya. Assalamualaikum. Mendingan aku sekarang telepon Ibu. Apa benar uangnya udah sampai? Assalamualaikum Bu. Ibu apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Bapak juga baik kok. Sekarang kita udah bisa nanam bibit jagung. Tuh, Bapak lagi nanam bibit jagung. Pak, Siti. Yo, salam buat Siti. Bapak kirim salam, Dok. Ya Alhamdulillah kalau Ibu sama Bapak udah bisa nanam bibit jagung lagi. Siti senang banget Bu dengernya. Ibu sama Bapak sehat-sehat ya Bu. Ya udah Bu, Siti tutup dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramzi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maaf. Mata kamu sangat indah. Apa kita pernah kenal? Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Kamu belanjanya lama benar. Kemana dulu kamu? Enggak kok Umi, saya nggak kemana-mana. Saya cuma ke pasar swalayan, habis itu saya pulang. Ya sudah, bawa itu semua belanjaan ke dapur, ayo. Baik Umi. Buruan perginya. Jalan kayak keong aja. Ya Umi. Kamu dari mana aja? Umi lihat dong, Ramzi pakai baju apa? Habis jogging. Joggingnya di swalayan. Iya. Kok Umi bisa tahu Ramzi ke swalayan? Umi ngikutin Ramzi ya? Nah itu soft drink yang kamu pegang. Belinya pasti di swalayan. Emang beli di kaki lima? Nggak mungkin kan? Iya, beli di swalayan. Kamu kan dari swalayan. Tadi ketemu Siti nggak? Siti juga baru pulang dari swalayan. Ya. Cuek aja dibilangin. Enggak Umi. Pantes. Tadi kayak saya kenal mata itu. Ternyata benar. Perempuan yang belanjanya jatuh tadi, dia Siti. Ya ampun Umi, saya salah apa lagi? Kamu jangan pura-pura bodoh ya. Kamu ketemu sama Ramzi di swalayan, ya kan? Benar kan? Hah? Iya kan? Ngaku sekarang juga kamu ketemu sama Ramzi di swalayan kan? Ngaku! Iya Umi. Ngaku! Iya Umi. Memang saya ketemu sama Tuan Ramzi, tapi dia nggak mengenali saya karena saya pakai cadar Umi. Jadi saya dan Tuan Ramzi sama sekali nggak berbicara apapun Umi. Bohong kamu! Bohong! Enggak Umi. Ngaku sekarang juga!
Ngaku! Ngaku! Umi saya nggak berbohong, Umi saya berani sumpah atas nama Allah saya nggak bohong. Itu kan ya. Kamu janjian sama Ramzi di HP kan? Janjian kan ketemu di swalayan sama Ramzi, ya kan? Iya kan? Enggak Umi, saya sama sekali nggak janjian sama Tuan Ramzi. Saya bawa handphone saya ke pasar swalayan hanya untuk menelpon ibu saya di kampung. Umi, udah itu saja. Oh, oke. Kamu menelpon agen itu kan, si Fatimah itu. Kamu bersekongkol sama dia kan untuk memperdaya anakku, memorotin uangnya untuk membiayai ibu kamu. Ngaku! Ngaku! Saya berani bersumpah, Umi. Buat nama Allah lagi. Umi saya mohon, Umi jangan sakitin Kamu saya. nggak mau ngaku juga? Ayo ngaku, kalau nggak saya bakar tangan kamu. Ngaku! Umi enggak, Umi saya nggak bohong, Umi saya udah mengatakan yang sejujur-jujurnya, Umi. Bohong! Tolong percaya sama saya, Umi. Umi tolong jangan sakitin saya. Kamu ya? Ayo. Umi saya mohon, Umi jangan sakitin saya. Umi ampun. Umi sakit, Umi sakit. Gak ngaku juga, rasain kamu. Umi ampun. Mampus kamu, mampus. Sakit, Umi. Rasain. Kalau kamu ngaku juga, saya Umi! Lepasin Umi! Lazim, istighfar Umi! Siti manusia, dia makhluk Allah juga. Umi nggak boleh memperlakukan dia kayak begini. sana kamu, pergi. Ramzi, kalau dia tidak menyihir kamu, Umi nggak akan dia, Ramzi. Ngerti kamu? Umi, Apa? Apa? saya nggak mengerti kenapa Umi bisa berbuat seperti ini sama perempuan yang jelas-jelas sudah tidak punya daya apa-apa. Siti sudah pasrah, Umi. Saya tidak terkena sihir. Saya juga yakin Siti nggak punya ilmu seperti itu. Kamu membela perempuan itu, iya? Umi, saya nggak membela Siti, tapi Umi memang salah. Seharusnya Umi istighfar. Semakin Umi emosi, semakin mudah iblis mempengaruhi Umi. Kurang ajar kamu ya, hah? Beraninya ngatain Umi iblis! Ya Allah, Umi, saya minta maaf, tapi bukan itu maksud saya. Umi yakin kamu tuh udah kena sihir, tau gak? Kamu tega ngatain Umi iblis, dasar. Kenapa, Bu? Iki Pak, kena bambu. Ya Allah, semoga saja ini bukan pertanda buruk, Bu. Sabar ya. Ayo kita obatin. Ayo. Siti udah bener-bener gak kuat kerja di sini. Siti disiksa sama majikan Siti. Padahal Bapak dan Ibu gak pernah menyentuh Siti sama sekali dari Siti kecil. Siti sedih. Siti pengen pulang. Siti udah gak kuat lagi ada di sini, Pak. Hei! Saya melarang kamu bertemu sama Ramzi. Dalam rumah ataupun di luar rumah. Kalau kamu berani melanggar, akan saya bakar muka kamu. Baik, Umi. Sebelumnya saya minta maaf. Tapi saya udah benar-benar gak kuat kerja di sini. Saya mau minta berhenti kerja, Umi. Boleh kan? Apa? Kamu berhenti kerja? Umi. Enak aja kamu minta berhenti. Kontrak kamu masih lama, tahu? Tapi saya udah benar-benar gak kuat Umi bekerja di sini. Apalagi sampai-sampai Umi bisa memfitnah saya seperti itu. Hei! Saya tidak memfitnah. Yang
Dan kamu tidak akan pulang ke orang tua kamu sebelum kontrak kamu habis. Dengar itu. Umi sakit, Umi, tangan saya masih luka. Rasain, rasain. Ampun, Umi. Rasain kamu. Sakit, Umi. Rasain. Ampun, ampun, Umi, ampun. Siti. Sebentar. Tolong kamu jangan dekat-dekatin saya lagi. Nanti kalau Umi tahu, tangan saya bisa dibakar lagi. Saya udah gak kuat. Saya ingin minta maaf. Karena saya kirim uang ke orang tua kamu, Umi marah besar. Umi sampai memperlakukan kamu seperti ini. Maafkan saya. Saya hanya ingin lihat luka kamu. Jangan. Kalau memang kamu peduli sama saya, tolong jauhin saya. Saya udah gak kuat menerima dari Umi. Saya akan bawa kamu pergi dari sini. Ya tapi untuk apa? Karena saya nggak bisa membiarkan kamu disiksa Umi seperti ini. Umi sudah zolim sama kamu. Dia bukan cuma memukul kamu, tapi dia membakar tangan kamu. Saya ingin menjaga kamu. Ya, tapi untuk apa kamu menolong saya sejauh itu? Padahal kamu tahu resikonya sangat besar untuk kamu. Saya mencintai kamu sih. Kadang ku kuat setegar karang, kadang ku rapuh lemah. Saya berharap kamu menjadi istri saya kelak. Menjadi Umi dari anak-anak kita. Umi jangan. Diam kamu. Kamu belum sadar juga ya? Kalau dia itu sudah menyihir kamu. Kamu belum percaya juga apa yang Umi sampaikan, iya? Hah? Hei! Kamu masih nekat juga mendekati anak saya ya? Enggak, Umi. Saya nggak pernah mencoba untuk mendekati Tuan Ramzi. Saya nggak pernah, Umi. Dia nggak salah. Saya mendatangi dia untuk minta maaf. Untuk apa kamu minta maaf sama dia? Hah? Derajat kamu lebih tinggi daripada dia. Umi akan laporkan dia ke polisi syariah. Kan dia udah memakai ilmu hitam untuk menyihir kamu. Umi nggak bisa melakukan itu. Umi sudah menganiaya Siti. Kalau polisi syariah tidak menemukan bukti kalau Siti melakukan ilmu sihir, polisi akan menyelidiki luka-luka yang ada di tubuh Siti. Umi akan terbukti bersalah karena Umi sudah menyiksa dia. Umi akan dipenjara. Umi mau itu. Ayo sana, masuk. Musrik kamu. Hei, kamu baca-baca mantra kan? Untuk menyihir anak saya. Jangan-jangan kamu juga menyihir saya. Enggak, Umi. Saya bukan baca mantra. Tadi barusan saya itu lagi berzikir, Umi. Saya nggak percaya sama kamu. Ayo, sini. Aduh, sakit, Umi. Umi, istighfar. Udah cukup, Umi. Umi udah kelewatan. Apa yang Umi lakukan ini bisa berakibat fatal. Umi tahu itu. Diam, Ramzi. Ini bukan urusan kamu. Ini urusan Umi. Enggak. Umi udah kelewatan. Mahmud, kamu lihat sendiri kan? Ram, jangan ngelawan Umi, Ram. Saya nggak ngelawan Umi. Saya ngelawan tindakan Umi yang salah. Keluar, Ramzi. Saya nggak akan keluar selama Umi masih menganiaya Siti. Tarik dia keluar.
Saya nggak akan keluar, Mahmud. Kamu keluar. Kita keluar atau Umi makin menjadi-jadi. Enggak. Ranti, kalau kamu nggak mau ngikut perintah Umi, kamu mau jadi anak durhaka. Mau? Keluar, Ranti! Keluar! 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 Apa kamu kata seperti ini? Kamu di sini aja. Mahmud, buka pintu ya, Mahmud! Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pelindung dan Maha Segala. Lindungilah putri kami, ya Allah, yang saat ini berada di luar negeri. Lindungilah putri kami, ya Allah, dari segala macam fitnah dan bahaya, ya Allah.